Kami di BP telah melalui perjalanan yang panjang untuk senantiasa menghadirkan hari-hari yang lebih cerah bagi semua orang. Untuk memperkaya kehidupan dan mendorong kemajuan. Perjalanan kami dimulai dari langkah yang kecil, yang kini telah melampaui batas negara, bangsa, budaya, dan bahasa. Dan di setiap perhentian, tercipta hubungan serta ikatan yang erat. Dan kami tidak akan pernah berhenti, didorong oleh komitmen dan inovasi untuk mempersembahkan produk yang mampu memberikan peningkatan dan perlindungan berkualitas dimanapun kami berada. Kini, kami telah hadir di Indonesia untuk kembali memulai perjalanan yang baru, yang dibangun di atas kemitraan yang tulus dan sejajar. Halo Indonesia, kami BP, senang bertemu dengan Anda. Halo Indonesia, halo dari bahan bakar yang berkualitas, serta petugas yang siap menyapa ramah. Halo dari minimarket yang buka 24 jam dan siap memenuhi kebutuhanmu, sementara kami penuhi isi tangkimu. Sampai jumpa di BP. Semoga harimu menyenangkan. Halo BP, halo Everyday Brother. Hidup penuh dengan jalan dan pilihan yang berbeda. Setiap orang memilih jalannya sendiri. Perbedaan ini menciptakan keragaman warna budaya Indonesia. Beberapa memilih untuk berpacu dengan waktu, menjadikan tantangan sebagai warna kehidupan sehari-hari. Di antara pilihan yang ada saat ini, kami memberi pilihan baru untuk Indonesia dalam mengisi bahan bakar. Ini akhir dari penantian. Halo Indonesia. Pilihan baru dengan keramahan pelayanan hadir untuk melayani Anda dan membuat setiap momen pelanggan kami menjadi berarti. Kami adalah BP. Kami di sini untuk menjadikan hari Anda lebih cerah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, seluruh partisipan yang bergabung melalui link Zoom. Senang sekali saya Brigita Manohara kembali menyapa Anda semuanya. Tentunya kali ini dalam acara Zoominar yang merupakan kolaborasi antara BP dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI. Dan acara kita pada siang hari ini bertajuk Power Lunch to Fuel Your Future. Jadi Bapak Ibu, senang sekali karena hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai peluang bisnis dari SPBU. Nah, tentu Anda yang ingin mengulik bisnis pasca pandemi, kira-kira apa yang potensial, ini saya punya informasi mengenai bisnis yang sangat potensial untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Saya sapa dulu, ini ada beberapa tamu VVIP yang memang nantinya juga akan menjadi narasumber dalam acara kita pada Zoominar pada siang hari ini. Yang kami hormati, kami banggakan dan juga kami cintai, ini Sekjen BPP HIPMI, Kanda Bagas Ada Dirga, kemudian Head of Network Planning and Acquisition BP AKR, Bapak Benny Octaviano, kemudian Ketua Kompartemen Industri Gas Bumi dan Perminyakan Bidang 3 BPP HIPMI, Kanda Ainun Rohani, dan tentunya Head of Undergraduate Program of PPM School of Management Jakarta, Ibu Dr. Aprihatiningrum Hidayati MM. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian seluruh partisipan, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, saya akan terlebih dahulu mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan himne dan Mars HIPMI. Tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja, tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua
bakti. HIPMI, tempat aku mengabdi. Himpunan pengusaha muda bertekad membangun negara. Pancasila lekat di dada, 45 semangat kita. Berjuang membangun negerinya demi cita-cita bangsa. Himpunan pengusaha muda abadi selama-lamanya, menaung di bawah panjinya Republik Indonesia. Pengusaha muda bertekad membangun negara. Pancasila lekat di dada, 45 semangat kita. Berjuang membangun negerinya demi cita-cita bangsa. Himpunan pengusaha muda abadi selama-lamanya, menaung di bawah panjinya Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu, masih bersama saya di acara Power Lunch to Fuel Your Future. Nah, saya tadi sempat mention beberapa nama, saya langsung sapa dulu pada siang hari ini narasumber-narasumber yang nanti akan sharing dengan kita di agenda Zoominar pada edisi kali ini. Yang pertama ada Sekjen BPP HIPMI, Kanda Bagas Adadirga. Bang Bagas. Halo Mbak Mano, seger banget siang ini. Seger lah mau ketemu Sekjen yang habis melepas ekspor pertama ya, kalau saya nggak salah ya. Alhamdulillah. Lancar tapi Jen. Alhamdulillah. HIPMI mampu melepas ekspor yang dipimpin oleh Ketua Rama. Mantap. Kalau udah ada Sekjen senyum-senyum gini, kayaknya prospek 2021 aman terkendali, lancar jaya, tiada atara gitu ya Jen. Amin, amin. Baik, berikutnya saya mau sapa Head of Network Planning and Acquisition BP AKR, Pak Beni Oktaviano. Pak Beni. Halo Mbak Mano, selamat siang. Terima kasih Mbak. Pak Beni sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih. Nah, nanti kita akan Sehat sharing ya? nih teman-teman. Alhamdulillah dengan Pak Beni. Tentunya ada potensi peluang-peluang bisnis yang bisa dikerjasamakan dengan BP AKR lebih lanjut berkaitan mengenai industri SPBU. Kita akan lanjutkan sapa ke Bapak Ainun Rohani. Aduh, ini Mas aja kali ya, masih muda, keles, Ketua Kompartemen Industri Gas Bumi dan Perminyakan Bidang 3 BPP HIPMI. Kanda Ainun. Halo Mbak Mano. Ini adalah orang paling tega di dunia, saya dibiarkan di sini sendiri. Dia yang punya acara tapi dia nggak ada di sini. Tapi sehat ya? Sehat Mbak Mano. Masa depan cerah ada Pak Sekjen. Nah, secerah logonya BP, brighter ya. Amin. Dan tentunya ada Ibu Dr. Apri Hatiningrum Hidayati MM, Head of Undergraduate Program of PPM School of Management Jakarta. Bu Apri. Bu. Ibu lupa pencet. Wah, Nanti saya pencetin dari sini, Bu. Padahal udah siap ngomong ya. Selamat siang Mbak Mano. Selamat siang. Selamat siang Pak Beni, Pak Ainun.
Kanda Ainun ya. Mas Bagas, ini muda semua, saya juga muda sih. Selamat siang, Mbak Apri. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak Apri. Udah Siang-siang. semuanya. Ini kayaknya dari kolaborasi warnanya BP yang Brighter Your Future gitu ya kira-kira, dan warna hijabnya Bu Apri makin semangat untuk memajukan industri SPBU kayaknya setelah hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, BP ini sebagai salah satu perusahaan retail SPBU ternama di Indonesia percaya bahwa Indonesia itu punya potensi yang sedemikian besar, terutama dengan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan bidang industri retail SPBU khususnya. Lebih lanjut, Bapak Ibu, BP AKR ini merupakan perusahaan patungan dengan nama PT Aneka Petro Indoraya APR untuk menjalankan usaha pemasaran, perdagangan, dan pendistribusian bahan bakar minyak. Melalui SPBU, BP AKR ini tidak hanya menawarkan BBM, tetapi juga berupaya memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat melalui fasilitas seperti kedai kopi, musola, fasilitas wifi, dan tentunya minimarket. Hingga saat ini, SPBU BP AKR sudah beroperasi di beberapa daerah, di antaranya di kawasan BSD Tangerang, Jabodetabek, Surabaya, dan dengan rencana pembangunan 350 stasiun dalam 10 tahun sejak 2018. Jadi masih banyak potensinya ya Bapak Ibu untuk kerjasama dengan BP AKR ini. Nah, dalam upaya membangun keberlangsungan pertumbuhan industri retail SPBU dan pertumbuhan ekonomi nasional, BP AKR berkolaborasi dengan HIPMI untuk senantiasa menghadirkan wadah diskusi bagi pengusaha muda dalam melihat peluang, prospek, dan konsep mengembangkan investasi di bidang retail SPBU. Upaya untuk memaksimalkan potensi bisnis retail SPBU seperti ini memang sudah didukung dengan kesadaran penuh pengusaha muda. Narasi tentang ekosistem industri di sektor retail bahan bakar, kemudian SPBU khususnya perlu diperkuat agar para pengusaha nasional berperan aktif dalam pembangunan nasional, dalam tatanan pasar dan perekonomian global. Jadi kalau dari prolog itu bisa dilihat ya, kira-kira potensinya seperti apa, dan secara mendetail datanya nanti para narasumber tentu akan sharing dengan kita semua. Baiklah para partisipan semuanya yang saat ini jumlahnya sudah ratusan, termasuk juga teman-teman media yang ikut bergabung. Setelah tadi saya memberikan gambaran, tentu kita akan sama-sama ingin mendengarkan sambutan, termasuk juga pembukaan secara resmi dari Sekjen BPP HIPMI. Untuk itu, kepada Kanda Bagas Adadirga, saya persilahkan. Silakan Jen, masih mute. Oh, sorry, putus ya tadi barusan, makanya sempat hilang. Oke, bentar. Soalnya tadi barusan hilang, Mbak. Apa namanya, jaringannya kita. Itulah kalau saya tidak dekat dengan sekjen gitu ya. Jadi antara ada dan tiada Jen, sinyalnya Jen. Harus dekat-dekat teman kita. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya harus sebutkan satu persatu. Yang pertama, ini di sini ada Dr. Apri Hatiningrum Hidayati, Head of Undergraduate Program in PPM School of Management. Selamat siang, Mbak. Di sini ada Pak Benny Octaviano, Head of Network Planning and Acquisition BP AKR. Sini juga ada rekan saya, Bang Ainun, Ketua Kompartemen Industri Gas Bumi dan Perminyakan Bidang 3 BPP HIPMI. Dan saya banggakan juga presenter kita yang paling kondang se-Nusantara, Mbak Mano. Luar biasa sekali pada siang hari ini. Temanya cukup menarik. Melihat peluang bisnis retail SPBU di Indonesia. Ingin menyampaikan juga bahwasannya terima kasih kepada BP sudah bekerja sama dengan BPP HIPMI pada siang hari ini untuk menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Dan harapannya ke depan BPP HIPMI dan BP mampu mewujudkan kegiatan yang konkret yang mampu bermanfaat. Sekilas tentang industri
bisnis retail SPBU di Indonesia. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwasannya kebetulan juga perusahaan saya ini juga sudah bekerja sama dengan BP, tapi saya sebutnya apa ya, SPBU aftur pesawat ya. Dan saya lihat mereka cukup ekspansif, dan saya ucapkan selamat. Tapi di sisi lain kita juga harus cukup waspada melihat perkembangan ke depan, bahwasannya tren ke depan industri mobil listrik ini memang cukup masif, di mana SPBU ke depan juga akan menghadapi tantangan yang cukup tinggi, sehingga apabila harus menyiapkan setidaknya kegiatan-kegiatan dari SPBU itu bagaimana hubungannya dalam bertransformasi menghadapi perubahan dari industri mobil yang menggunakan bahan bakar dari menggunakan listrik. Dan saya lihat di sini BP adalah salah satu perusahaan gas minyak dan gas terkemuka di dunia. Kita sebutnya satu dari Seven Sisters ya kalau nggak salah. Dan dengan adanya BP masuk ke Indonesia mampu menyemarakkan kompetisi di bidang migas, utamanya untuk dalam hal retail. Kita lihat di Indonesia saat ini masih membutuhkan banyak juga SPBU. Kebetulan kemarin kita juga dari Indonesia Timur, utamanya Papua, di sana juga sempat disampaikan kira-kira masih membutuhkan ratusan titik juga untuk SPBU. Jadi mungkin juga itu bisa dilihat sebagai sebuah peluang ke depan bagi SPBU BP, dan harapannya mampu menghadirkan nilai tambah dengan adanya SPBU BP di Indonesia, mampu menghadirkan nilai tambah bagi kawasan-kawasan yang akan didirikan SPBU tersebut. Dan tidak panjang lebar, saya akan serahkan kepada ahlinya di sini. Di sini ada Pak Benny Octaviano, ada Bu Apri, dan Bang Ainun yang memang pakarnya di bidang industri ini. Saya hanya membuka saja dan menyampaikan selamat, semoga menghasilkan kesimpulan maupun masukan yang berguna bagi teman-teman yang ingin masuk di industri ini. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kerjasama antara BP dan BPP HIPMI dalam tema melihat peluang bisnis retail SPBU di Indonesia, saya buka pada siang hari ini. Terima kasih, Sekjen. Ini soalnya kalau nggak dibuka secara resmi, Jen, nanti ke depannya nih bisa bergeronjal kalau Sekjen belum buka. Karena ini pasti akan jangka panjang, supaya makin banyak teman-teman pengusaha muda yang pada akhirnya berbisnis di retail, khususnya SPBU ini, dan bekerja sama pula dengan BP AKR. Terima kasih sekali lagi, Sekjen Bagas Ada Dirga, dan sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, saya akan ajak untuk foto terlebih dahulu semuanya. Mohon berkenan untuk menyalakan videonya, Bapak Ibu. Nah, ini mumpung belum berbusa-busa dan berkeringat, Jen. Jadi kita foto di awal. Mumpung rambut saya belum berubah, Jen. Oke, kita foto dulu Bapak Ibu semuanya. Senyum terbaik pada siang hari ini. Di hari Kamis manis, untukmu yang manis semuanya. Semoga bisnisnya juga ikutan manis. Oke, senyum. 1, 2, 3. Senyum lagi, senyum lagi. Terus senyum. Sudah? Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik Bapak Ibu, ini juga ada informasi kepada partisipan. Teman-teman media, mohon berkenan namanya dirubah misalnya dari media mana, terus namanya siapa. Jadi supaya lebih mudah ketika nanti mengelaborasi respon dari teman-teman untuk bertanya kepada para narasumber.
Baik, saya langsung saja ada 3 narasumber yang sudah siap untuk sharing. Ada Mbak Kanda Ainun, kemudian Pak Beni dan juga Bu Apri. Kesempatan pertama akan saya berikan kepada Kanda Ainun Rohani selaku Ketua Kompartemen Industri Gas Bumi dan Perminyakan Bidang 3 BPP HIPMI. Dan tentu ini nanti akan sharing seperti apa kemudian antusiasme teman-teman pengusaha muda untuk bisa berupaya di sektor hilir migas. Ini kira-kira seperti itu. Baik, saya langsung saja persilahkan kepada Kanda Ainun Rohani, 20 menit ya waktunya untuk sharing dengan kita. Monggo. Baik, Mbak Manu. Ya, terima kasih Mbak Manu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Sekjen yang baru saja membuka ekspor perdana HIPMI. Luar biasa, selamat Jen. Yang saya hormati Mbak Manu, Mbak Apri, dan Mas Beni. Jadi ini ada slide yang akan saya share ya. Oke. Peran HIPMI dalam mendorong progres pertumbuhan bisnis retail SPBU di Indonesia. Jadi HIPMI sekarang dengan bidang 3 koordinasi kita dengan Satgas HIPMI membentuk percepatan untuk melaksanakan konkret bisnis hulu dan hilir migas. Salah satunya yaitu SPBU, pengembangan SPBU retail di Indonesia yang nantinya mungkin akan bekerja sama dengan BP. Ya, lanjut. Nah, ini adalah segmen market ya dan pertumbuhan SPBU retail ya di Indonesia. Jadi kita sangat banyak sekali ya, ada sekitar 74.000 desa, 7.000 kecamatan, dan kita HIPMI ada di 34 provinsi dan 512 kota kabupaten se-Indonesia, di mana peluang-peluang untuk mengembangkan di setiap kota dan kabupaten kita dapat bersinergi secara langsung. Dari pusat Satgas HIPMI kami siap berinvestasi untuk mengembangkan SPBU retail ini di semua 512 kota dan kabupaten. Nanti kita akan bersama-sama melihat feasibility studinya seperti apa untuk depresiasi, perhitungan bagaimana selisih harga BBM sampai di daerah tersebut, nanti juga seberapa ukuran lahan yang harus dimiliki. Mungkin seperti itu, nanti akan lebih detail dari Mas Beni yang akan menjelaskan. Tapi dapat saya sampaikan di sini adalah bahwa kita dari Satgas HIPMI ini menyiapkan infrastruktur teknologi, pengetahuan, safety, dan juga investasi. Tinggal bagaimana kemauan dari teman-teman di BPD dan BPC untuk dapat bersinergi melaksanakan nanti standar operating prosedur yang sudah kita siapkan dalam mewujudkan SPBU retail ini di daerah masing-masing. Lanjut. Nah, jadi ini adalah fungsi prosedur ya, kontrol. Jadi kita Satgas Energi ini di tingkat BPP HIPMI itu melakukan kerjasama dengan source ya, untuk saat ini dengan source BBM, SPBU retail, investasi dan teknologinya itu nanti kita akan bekerja sama operasi, dan juga mungkin akan ada MOU yang akan kita jajaki kelanjutannya. Lalu di tingkat BPD HIPMI provinsi itu melakukan validasi ya terhadap big data user energi di setiap provinsi, bagaimana kebutuhannya di setiap provinsi, bagaimana selisih harga marginal yang kita bisa hitung untuk melaksanakan bisnis ini agar visible, dan juga pengembangan SOP termasuk bagaimana perizinannya juga di tingkat provinsi. Dan di tingkat BPC itu melakukan operational control dan verification control. Maksudnya begini, operational control ini ketika kita udah punya data yang begitu masif dan ini sangat visible untuk dilaksanakan menjadi bisnis yang konkret. Kalau kita nyebutnya di pejuang pengusaha ini kan bisnisnya konkret. Nah, itu kita juga melakukan verification control berupa
administrasi sampai itu tes commissioning terhadap teknologi dan investasi, sehingga opportunity yang bisa kita bawa dari tingkat pusat sampai ke provinsi dan ke daerah ini betul-betul dapat berjalan dengan baik komersialnya dan menjadi bisnis yang bagus untuk teman-teman di setiap daerah. Begitu juga dengan teman-teman di sini yang mungkin belum bergabung dengan HIPMI di daerah, silakan bergabung dan juga untuk bisa berkoordinasi dengan BPC HIPMI setempat di daerah untuk pengembangan SPBU retail di Indonesia ini, karena kita betul-betul memiliki support yang sangat kuat baik dari segi teknologi, segi pengetahuan, safety, prosedur, dan juga investasinya. Lanjut, Mbak. Nah, key issues-nya ini adalah memang adanya ketergantungan terhadap impor BBM inilah yang menjadi key issue untuk bagaimana selisih harga ini seluruh Indonesia bisa didistribusikan secara merata, dan juga masih adanya keterbatasan dan kekurangan infrastruktur distribusi BBM di daerah. Misalnya suatu tempat itu kan nanti harus bisa dilewatin oleh supplier truknya itu berapa tonnase dan segala macam, secara teknis lah itu bisa kita cari solusinya bersama-sama. Dan juga sekarang itu kan memang permintaan market itu agak menurun karena kondisi pandemi yang kita tahu sama-sama. Akses permodalan dan visibility study inilah yang betul-betul dapat kita maksimalkan untuk bisa mewujudkan SPBU retail yang lebih merata di seluruh kawasan Indonesia, terutama yang langsung bersinergi dengan BPC HIPMI di daerah. Lanjut. Nah, jadi call to action-nya HIPMI saat ini kita mendorong koordinasi dan kooperasi segenap stakeholder agar pemerataan SPBU retail dan SPBU di setiap mulai dari desa, kecamatan, kota, kabupaten ini dapat terwujud untuk kemajuan ekonomi Indonesia, dan kita selalu siap untuk dalam rangka menciptakan ketahanan energi. HIPMI selalu siap berdialog untuk memberikan solusi dalam memecahkan semua permasalahan. Jadi kita memang terbuka, silahkan. Kalau memang ini bisa kita kerjasamakan dari tingkat pusat, provinsi, dan daerah, kita siap bersinergi. Next. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Pejuang pengusaha pejuang. Terima kasih Mbak Manu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda, Ainun, Rohani sudah sharing dengan kita semua seperti apa kemudian potensi bisnis yang bisa digeluti, dan bahwa ini industri retail SPBU kita bisa usahakan sama-sama, dan BPP HIPMI dalam hal ini di kompartemennya Bang Ainun bisa akan memfasilitasi kalau mungkin di daerah teman-teman juga akan berusaha. Nah, ini kalau para partisipan juga ingin merespon langsung apa yang disampaikan dan kepo banget istilah anak muda zaman sekarang, karena ini kan kita pengusaha muda semua ya. Kepo banget tentang industri ini, silakan saja nanti langsung mengetik di kolom chat, ketik nama, kemudian dari mana dan apa pertanyaannya. Nanti akan saya sampaikan, dan tentunya 5 penanya terbaik akan mendapatkan bingkisan dari BPAKR. Yeay, luar biasa sekali kan acara siang hari ini. Jadi penuh dengan souvenir, kira-kira seperti itu. Bukan cuma ilmu, tapi juga ada souvenirnya. Kita akan lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, seluruh partisipan, ke paparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Aprihatiningrum Hidayati. Ini kan beliau konsultan di bidang bisnis strategik untuk bisa memberikan paparan mengenai analisa peluang bisnis di industri SPBU. Bu Apri, silakan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Mano atas perkenalannya. Selamat siang Bapak Ibu pengusaha muda Indonesia. Salam kenal, saya Ibu Apri. Saya adalah Vice Dean dari PPM School of Management. Saat ini saya diminta untuk menyampaikan topik terkait peluang bisnis retail SPBU di Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya ya Pak Sekjen, ya Mas Bagas, lalu juga Kanda Ainun tadi sudah menyampaikan overview tentang kondisi industri retail SPBU dan bagaimana HIPMI itu ternyata dukungannya luar biasa gitu ya lewat BPP dan BPC-nya. Jadi
menurut saya sih kalau jadi pengusaha nggak gabung HIPMI nggak keren gitu ya. Dan alhamdulillah saya diundang dan itu sangat-sangat kehormatan buat saya untuk sharing kali ini. Juga kepada Pak Beni ya dari BP ya, terima kasih juga undangannya. Nah, baiklah, karena saya diminta untuk memaparkan ya bagaimana sih industri retail SPBU di Indonesia gitu ya. Kira-kira cerah nggak ya, atau di 2021 itu sebetulnya peluangnya besar gitu ya, dan sampai berapa tahun ke depan mungkin peluang itu tetap ada. Nah, nanti saya akan bahas dalam paparan saya. Baik, saya akan membahas menu hari ini ya, kan ini habis makan siang ya, kita ingat-ingat dulu tadi menunya apa. Nah, sekarang kita kaitkan nih menunya sekarang yang berfaedah lah ya. Bisa next. Oke, nah ini yang akan saya sampaikan ya, ini lunch menu kita, bahwa kita perlu lihat ya, kira-kira outlook 2021 itu seperti apa gitu ya. Apakah cerah gitu ya secara hari ini. Nah, berikutnya akan kita bahas perubahan perilaku konsumen gitu ya, di pasca atau di era new normal seperti ini. Lalu kebijakan subsidi dari pemerintah terkait BBM, dan bagaimana industri retail SPBU itu di Indonesia, lalu bagaimana perilaku konsumen saat mereka itu berbelanja atau menghabiskan uang di SPBU. Terus juga kita akan selidiki ya, bisnis-bisnis pendukung di pom bensin atau di SPBU itu apa saja. Dan terakhir adalah tips saya terkait bagaimana sih kunci sukses untuk bisnis retail SPBU di 2021 nanti. Oke, langsung saja kita akan lihat ya overview 2021 apa yang akan terjadi begitu ya. Nah, ini ada survei terhadap 31 negara ya. Totalnya ada sekitar 13.000 ya yang disurvei. Ini penduduk negara di seluruh dunia ya. Mereka ditanya gitu Bapak Ibu, teman-teman HIPMI semua. Kira-kira 2021 apakah cerah gitu ya? Nah, ini makanya cerah itu gambarnya hijau gitu ya. Sedangkan yang merah itu yang tidak cerah ya, atau suram gitu. Nah, mereka bertanya tahun 2020 apakah termasuk tahun yang buruk gitu ya. Nah, disampaikan betul 90% bilang mengakui ya 2020 ini adalah tahun yang luar biasa, dan saya yakin juga penduduk Indonesia kalau ditanya mungkin 100% ya, nggak 90%. Ini masih ada optimisme 10% ya. Nah, apakah Anda optimis nanti di 2021 ya, mengingat kondisi 2020 yang lalu begitu? Nah, mereka menjawab 77%. Berikut juga saat ditanya, kira-kira apakah ada resolusi terkait investasi di 2021? Penduduk dunia juga menjawab, ya ada, ya 75% di situ. Lalu juga di 2020 juga dipersepsi sangat suffering ya, baik tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga keluarga. Mereka sampaikan. Sehingga waktu ditanya perubahan ekonomi di 2021 apakah lebih baik gitu ya. Nah, disampaikan dari survei itu 54% menyatakan jauh lebih baik gitu ya. Jadi harusnya Bapak Ibu di sini atau teman-teman pengusaha muda di sini udah well aware ya, 2021 ini saatnya kita gasken ya, kalau istilahnya anak muda nih ya, gasken ya. Jangan, dan kepo itu penting kata Mbak Mano tadi ya. Pertama kepo, kedua gasken. Nah, karena sudah ada nih surveinya seperti ini. Berikutnya kita akan telaah lagi dari sisi zoom in ke Indonesia gitu ya, bahwa prospek industri retail ya, ini dari Nielsen yang disurvei di tahun 2020 lalu ya, bahwa akan terjadi peningkatan pertumbuhan industri retail sekitar 5-6% di kuarter 2. Kuarter 2 itu berarti mulai April ya, teman-teman sekalian. Jadi sudah saatnya nih April ini kita tadi ya saya sampaikan bisa mulai tancap gas gitu ya, untuk tadi juga disampaikan ya ekspor pertama juga bulan ini kan ya. Jadi itu seakan mengkonfirmasi data ini bahwa pertumbuhan terjadi di kuarter 2 ini. Nah, kenapa bisa terjadi gitu ya? Kalau dari survei Nielsen disampaikan bahwa karena penanganan COVID sudah dirasa maksimal oleh pemerintah. Terus juga ada harapan akan efikasi vaksin ya. Belum lagi nanti momentum Lebaran, nah, itu juga meskipun kita dilarang mudik gitu ya, tapi poinnya adalah masyarakat sudah mulai menerapkan prokes dengan lebih mantap gitu ya, sehingga mereka tetap bisa merayakan Lebaran di rumah masing-masing gitu ya. Lalu juga meskipun demikian diharapkan juga
sudah terjadi pergerakan atau mobilitas di sektor wisata gitu ya, dengan tetap mempertahankan prokes yang ada. Nah, ini juga ada grafik terkait IKK atau Indeks Keyakinan Konsumen. Meskipun kalau dilihat di sini grafiknya menurun ya, keyakinan konsumen akan pertumbuhan industrinya, tapi ini masih sampai 2020. Nah, kalau di zoom lagi di 2021 diharapkan memang sesuai dengan kondisi ini, yaitu meningkat. Oke, kita lanjut. Nah, kita juga tanyakan ya di survei itu ya, apakah pandemik itu terjadi, lalu pertumbuhan ekonominya kapan akan terjadi gitu ya. Nah, ini ditanyakan kira-kira 6 bulan ke depan dari akhir 2020 ditanyakan, ya berarti sekitar kuartal 2 ya. Apakah masyarakat Indonesia optimis gitu ya dengan perbaikan perekonomian? Nah, dijawab di sini masyarakat Indonesia adalah yang paling optimis gitu ya dibanding negara-negara tetangganya gitu ya, se-ASEAN. Jadi kita memang masyarakatnya ini memang apa ya, melihat sesuatu itu both side ya. Pasti ada, waduh pandemik, bisnis saya turun, BBM juga konsumsinya turun karena mobilitas dikurangi gitu ya. Tapi di sisi lain masih ada tadi ya harapan bahwa 2021 itu dengan adanya vaksin pertumbuhan ekonomi akan meningkat gitu ya, sehingga konsumsi BBM juga meningkat dengan adanya mobilitas yang sudah semakin banyak gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kalau saya lihat ya, karena saya juga mempelajari perilaku konsumen ya, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mulai berubah ya perilakunya dalam menggunakan transportasi sebagai sarana mobilisasi. Sebelum pandemi kita gunakan KRL atau kalau dalam hal ini adalah transportasi publik begitu. Nah, nanti setelah pandemik atau during pandemik bahkan banyak masyarakat yang sudah beralih merasa lebih safe atau aman jika menggunakan transportasi pribadi begitu ya. Sehingga nanti mereka akan gunakan kendaraan pribadinya dalam mobilisasi. Sehingga kalau kita lihat di beberapa jalan tol ya, itu sudah mulai banyak pergerakan karena memang sudah mulai dibuka begitu ya, toko-toko dan juga pusat bisnis, dan itu menyebabkan orang juga mobilisasi. Tapi mobilisasinya sudah mulai beralih ke kendaraan pribadi. Nah, ini juga menjadi peluang ya bagi pemain di industri ini, industri transportasi dan pendukungnya untuk menggeliat ya di 2021. Oke, berikutnya kita akan lihat lagi ya. Nah, kalau ngomongin kebijakan BBM non subsidi, itu ternyata masyarakat kita tuh mulai sudah mengindahkannya ya, atau sudah menaatinya. Di mana sebagian besar ya, masih 42% sih, tapi ini terus naik ya. Persentasenya mereka sudah banyak menggunakan BBM yang non subsidi, dan kalau dilihat oktannya juga semakin mendekati yang semakin baik ya, di mana RON 90 itu yang paling banyak dikonsumsi, yaitu 72%. Nah, jadi sudah mulai tidak menggunakan BBM subsidi, sehingga ini peluang bagi industri yang bergerak di BBM non subsidi ya seperti BP ini untuk tumbuh ya, karena memang datanya masyarakat sudah mulai beralih ke BBM non subsidi, di samping kualitasnya juga gitu ya. Oke, nah ini pemilik BBM jenis premium juga turun ya di tahun 2018, yaitu sebesar 25%. Jadi ini memang mengkonfirmasi bahwa industri BBM non subsidi semakin kesini semakin naik daun. Berikutnya kita akan melihat terkait subsidi ya, masih ngomongin subsidi dari pemerintah, bahwa pemerintah mulai mengalihkan subsidi energi ke sektor yang lebih produktif. Kita sudah tahu ya bahwa dipangkas sekitar 323 triliun dialihkan ke belanja yang sifatnya lebih produktif ya, yaitu infrastruktur, kesehatan, perindustrian gitu ya, sehingga diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi, dan juga sebetulnya membuat masyarakat itu dikdaya gitu ya, dengan dikuranginya subsidi di bidang energi ini. Nah, kita akan lanjut lagi ya, bagaimana terkait jumlah kendaraan ya. Kalau ngomongin tadi permintaan masyarakat ada, sekarang dibuktikan dengan unit yang beredar di jalan raya gitu ya. Ternyata di sini juga tumbuh ya, teman-teman HIPMI semuanya, bahwa mobil penumpang dan sepeda motor itu rata-rata pertumbuhannya 5-6% ya. Ini bisa dilihat sebetulnya mengkonfirmasi data tadi yang saya sampaikan. Retail itu juga naik gitu ya, 5%. Jadi sebetulnya seiring sejalan begitu.
Memang pertumbuhannya di 2019 dan 2020 tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya, tapi at least terjadi pertumbuhan di sini. Sehingga kalau unit kendaraannya bertambah, itu juga peluang bagi penyedia bahan bakarnya ya, dalam hal ini SPBU untuk menyediakan bahan bakar gitu. Nah, berikutnya kita akan melihat lagi ya dari sisi supply-nya gitu ya. Tadi dari demand side, sekarang supply side. Dari sisi supply bahan bakunya sendiri atau SPBU di Indonesia, itu Indonesia bisa dilihat paling kanan Bapak Ibu, teman-teman semua. 1:40.000. Jadi kalau ada 40.000 pengendara itu hanya bisa dilayani oleh 1 SPBU saja. Nah, ini kan kalau dibanding negara-negara berkembang lainnya seperti Malaysia dan Thailand, kita jauh ya, di mana supply-nya masih kurang. Nah, ini peluang ya bagi pengusaha yang akan bergerak di industri retail SPBU untuk masuk, karena memang masih terbatas jumlah SPBU berbanding dengan penggunanya. Gitu. Kita akan lanjut lagi ya. Nah, kita lihat kira-kira kalau orang pergi ke SPBU itu ngapain aja sih ya? Otomatis ya ngisi bahan bakar lah ya. Selain bahan bakar kan orangnya yang pegang mobil itu juga ada bahan bakarnya ya, makan, minum gitu ya, bahkan harus mengeluarkan keperluannya gitu ya, misalkan ke toilet gitu, mengisi makan siang gitu ya, terus juga melakukan pembayaran via ATM gitu. Nah, ini ada data Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini datanya juga menurut saya amazing gitu ya. Ternyata di SPBU gitu ya per hari itu berkunjung sekitar 2.500 sampai 5.000 unit kendaraan. Nah, di satu unit kendaraan itu kan macam-macam ya, ada yang 7 seat, 5 seat gitu ya, ada juga kendaraan motor. Nah, itu bisa dibayangkan berapa pergerakan uang di sana. Lalu juga ada SPBU sendiri itu tidak hanya melayani yang mengisi bahan bakar ya. Nah, ini dari data yang lewat SPBU sendiri yang mampir untuk keperluan non pengisian bahan bakar itu ada 6% gitu ya. Dan itu didominasi oleh motor ya 70%. Belum lagi yang mengisi bahan bakar itu ternyata 74%-nya itu juga berkunjung ke convenience store ya, seperti Alfamart kalau di BP itu ya, sambil mereka mengisi bahan bakar. Jadi sambil ngisi sambil dia berbelanja. Dan memang kebutuhan paling besar itu ternyata di minuman gitu ya. Mereka menghabiskan konsumsi di convenience store untuk membeli minuman dengan basket value-nya adalah sekitar 25.000 per orang. Bisa dibayangkan ya kalau 2.500 kali 25.000 aja ya, satu unit dinaiki satu orang gitu ya. Nah, itu sudah 100 juta gitu ya sehari. Jadi memang industri pendukung SPBU tidak hanya fuelnya saja, tapi non fuel dan retailnya itu juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung memilih satu SPBU dibanding tempat-tempat lainnya gitu. Nah, kita akan zoom in lagi terkait usaha di SPBU itu apa saja gitu ya. Kalau dipetakan nih bisnis modelnya, memang core bisnis SPBU atau pom bensin itu ada 2, yaitu fuel dan non fuel gitu ya. Nah, di non fuelnya sendiri begitu ya, ada retail product. Tadi disampaikan misalkan core produknya ada RFID card gitu ya, lubrikan atau LPG. Lalu juga non core produk lainnya di sektor retail, ada private label store gitu ya, ada juga yang memang dikelola oleh merchant yang sudah franchise gitu. Lalu ada juga pemenuhan kebutuhan konsumsi, terus juga ngopi-ngopi ya. Nah, kan kalau ngisi bensin kadang ngantuk gitu ya, sehingga butuh tempat ngopi dan juga tempat kongko sebetulnya ya, meeting point begitu. Terus juga electricity. Nah, retail service-nya pasti ya terkait fleet, ini manajemen sistemnya, lalu bengkel gitu ya, auto care service di situ juga ada, lalu convenience store. Nah, berikutnya juga online payment juga disediakan, itu bagian dari retail service-nya SPBU. Lalu juga cafe shop tadi ya untuk meeting point, tenan-tenan yang bisa menyewa, dan juga bisa untuk sarana beriklan ya bagi para tenannya. Jadi bisa advertising juga di situ. Nah, berikutnya untuk retail channel-nya, SPBU itu bisa menggunakan channel offline dan online, di mana kalau offline ya jelas ya, SPBU-nya sendiri itu secara fisik sebagai channel offline untuk bisnisnya, di mana sebetulnya SPBU itu
dikelola dibagi dua ya. Ada yang COCO ya, ini istilahnya COCO singkatan dari company owned, company operated. Jadi kayak BP misalkan dia jadi dia punya sendiri SPBU-nya dan dia kelola sendiri, itu berarti skema yang COCO ya, COCO. Nah, sedangkan untuk yang DODO atau dealer owned, dealer operated ini SPBU-nya atau prinsipalnya atau misalkan BP itu bekerja sama dengan mitranya yaitu swasta gitu ya, atau pengusaha muda Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadi dealer SPBU-nya BP sekaligus mengoperasikannya. Nah, nanti disupervise dan di-train oleh prinsipalnya dalam hal ini adalah BP gitu ya. Ada juga SPBU yang sifatnya yang bukan reguler ya, yang kecil atau mini begitu. Nah, online channelnya SPBU sendiri selain tadi ya fisik SPBU-nya bisa juga dengan menggunakan mobile apps ya. Nanti didukung oleh teknologi. Nah, di situ juga bisa melakukan e-commerce dan tentunya peran media sosial ya dalam mengkomunikasikan produk-produk atau promosi-promosi dari sebuah SPBU. Jadi ini adalah bisnis model dari SPBU di mana nggak hanya jualan fuel gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau membayangkan gimana nih BBM, wah makin langka misalkan ya, harus impor tadi Pak Ainun bilang. Terus juga belum rata, tapi ingat ya bahwa sebetulnya ada bisnis non fuel yang sebetulnya itu jadi penarik juga bagi para pengunjung untuk hadir. Nah, sehingga saya sarankan nih ya bagi para pengusaha muda sekalian untuk bisa memikirkan 6 hal ini ya jika mau berbisnis retail SPBU di tahun ini gitu ya. Bahwa untuk peluang kemitraan harus dicari yang paling the best gitu ya, yang memiliki reputasi baik, reputasi sukses baik dari teknologinya dan juga kualitas dari fuelnya begitu ya. Nah, yang pertama sebetulnya sebagai pengusaha harus meningkatkan efisiensi begitu ya. Ini saya bukan yang ngajarin tapi best practice-nya di ekonomi yang sekarang ini yang sedang recovery itu memang harus efisien begitu Bapak Ibu. Jadi gimana caranya bikin SPBU DODO tadi ya, dealer owned, dealer operated yang efisien gitu ya. Jadi nggak banyak waste, nggak banyak barang yang numpuk di retailnya, nggak banyak supply chain yang terhambat begitu. Jadi yang kedua harus menstabilkan proses, tapi harus tetap fleksibel dengan perubahan. Misalkan nanti ya BBM ini fluktuatif harganya, ternyata minyak global sedang naik gitu ya, sehingga kita juga perlu mengatur porsi pendapatan dari sisi yang lain gitu ya. Dan seiring dengan perkembangan teknologi kita juga perlu menyediakan produk-produk yang sesuai gitu, yang dimaui oleh konsumen gitu ya. Misalkan kopi yang paling disukai konsumen apa ya, nah itu kita harus tahu sehingga memilih tenan itu sebagai sahabat kita di SPBU atau tenan kita. Nah, berikutnya kita harus membuat rencana kontingensi ya, manakala terjadi volatilitas ekonomi, misalkan ya tiba-tiba COVID naik lagi gitu ya. Nah, ini jangan sampai ya kita berdoa. Tapi kalau misalkan itu terjadi, kita harus agile gitu ya, harus memikirkan kontingensinya dan itu harus dimitigasi dari awal. Sehingga perlu dipikirkan ya balik modalnya kapan, misalkan mau bisnis SPBU ini gitu ya, terkait itu kan yang dicari pengusaha gitu ya. Nah, berikutnya harus mencari peluang dan yang berikutnya lagi kita harus memfokuskan ke sumber daya pada alokasi yang penting gitu ya, sumber daya keuangan dan manusia kita. Nah, ini harus dipastikan makanya mitranya yang dipilih untuk jadi mitra bisnis untuk SPBU itu harus yang punya reputasi sukses gitu ya, punya teknologi yang handal dan punya kecepatan distribusi yang baik gitu ya. Kalau saya lihat memang nggak banyak ya SPBU yang mempunyai karakteristik seperti itu. Nah, kalau saya rasa tadi dari keterangannya di depan ya, bahwa BP itu dengan teknologinya yang aktif teknologi begitu ya, terus kerjasama sama AKR, nah itu menurut saya juga menjadi sebuah konfirmasi ya bahwa dia itu punya kemampuan selain teknologi juga distribusi ke daerah-daerah di Indonesia dengan kerjasamanya yang joint venture dengan AKR yang memang sepemahaman saya sudah expert di bidang distribusi bahan minyak dan kimia begitu ya di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Jadi menurut saya retail SPBU untuk 2021 dan dalam waktu sekitar 5 tahun ke depan, dan saya pikir itu menjadi bisnis yang menjanjikan begitu ya.
karena memang mobilisasi sudah mulai banyak gitu ya. Begitu, terima kasih Mbak Mano atas kesempatannya. Terima kasih Bu Apri. Nah, ini insight juga nih buat teman-teman bahwa perbandingannya masih 1:40.000. Artinya apa? Artinya masih banyak potensi dan peluang untuk bisnis atau membangun bisnis di SPBU ini sendiri. Dan tentunya yang tadi harus di-underline dan di-bold, terus habis itu cetak miring yang disampaikan oleh Bu Apri barusan, pilihlah ini dengan mitra yang reputasinya baik ya Bu ya, jangan sampai dana yang terbatas taunya nggak jelas, nggak beres, kan susah, pening pala hayati, kira-kira begitu. Thank you loh Bu Apri sudah sharing dengan kita semua. Baik, teman-teman semuanya, sekali lagi kalau mau merespon apa yang disampaikan oleh para narasumber, silakan saja langsung ketik di kolom chat, tuliskan nama, kemudian dari mana dan pertanyaannya apa. Nanti akan ada 5 paket dari BPAKR yang tentunya menarik untuk bisa teman-teman dapatkan. Saya akan langsung saja persilahkan kepada narasumber selanjutnya. Karena ini beberapa di kolom chat sudah ada yang tanya gimana caranya, apakah bisa bisnis seperti ini, apakah bisa dibangun seperti ini. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut nih sama beliaunya. Langsung saja saya akan persilahkan Pak Benny Octaviano selaku Head of Network Planning and Acquisition BPAKR untuk sharing strategi jika mau menggeluti industri SPBU. Silakan Pak Benny. Terima kasih Mbak Mano, dan selamat saya kepada Mas Bagas sebagai Sekjen BPP HIPMI dan juga kepada Mas Ainun dan juga pada Mbak Apri. Terima kasih, ini sebuah kehormatan bagi kami dari BP bisa hadir pertama kali di HIPMI dan mudah-mudahan ini menjadi awal langkah kita ke depan untuk terus bisa berkolaborasi dengan HIPMI. Mungkin tadi kita sudah sedikit cerita tentang ada istilah milenial, istilahnya kepo ya. Jadi mungkin ada yang tahu BP apa sih. Jadi di sini kita akan cerita sedikit tentang BP dan juga bagaimana kemudian BP masuk ke Indonesia untuk berkontribusi terhadap kebutuhan bahan bakar berkualitas di Indonesia. Kita juga akan bicara tentang bagaimana BP memberikan kesempatan kepada young entrepreneur, baik yang sekarang sudah bergabung dengan HIPMI maupun yang akan mungkin segera bergabung dengan HIPMI. Saya sangat senang sekali tadi mendengar paparan dari Mas Ainun bahwa ternyata HIPMI juga memiliki satgas untuk bagaimana mempercepat proses distribusi SPBU di Indonesia. Baik, kita ada beberapa slide yang mudah-mudahan akan memberikan semakin banyak pemahaman bagaimana SPBU, khususnya SPBU BP berkontribusi di Indonesia. Baik, slide berikutnya. Pertama, BP, ya, mungkin ini adalah sebuah logo yang menjadi katalis yang sering mungkin dilihat di sejumlah lokasi yang sekarang di tempat kami beroperasi, ya. BP adalah salah satu perusahaan energi terkemuka dan terbesar di Indonesia, berpusat di London, Inggris, dan merupakan salah satu merek dagang terbesar di dunia. BP di dalam industri downstream, khususnya di bisnis retail, memiliki 20 jaringan SPBU dan beroperasi di lebih dari 20 negara. SPBU BP dikenal mengusung sebuah konsep yang disebut dengan one-stop shop service station. Berikutnya. Tentunya akan ada pertanyaan apa sih sebenarnya yang dibawa oleh BP ke Indonesia. Tentunya kita tahu bahwa dalam hampir 2 dekade bahwa begitu banyak juga SPBU baru yang masuk ke market Indonesia. Pertama tentunya kita bicara tentang BP sebagai sebuah brand itu sendiri, di mana brand BP menjadi sebuah trademark dan memiliki value untuk mampu menjadi katalis terhadap sebuah bisnis industri SPBU. Dan kemudian BP membawa hal yang utama tentunya karena kita bicara bisnis bahan bakar tentunya adalah produk itu sendiri. BP memiliki produk yang menggunakan aditif yang disebut dengan aktif teknologi yang hanya dijual di SPBU BP.
Konsep lain yang kita bawa ke Indonesia adalah bisa dilihat bahwa BP berkolaborasi dengan local retail brand. Ini adalah bentuk bagaimana kita dari awal untuk membangun sebuah kerjasama dan juga nantinya diharapkan akan semakin banyak teman-teman dari local retail brand untuk bergabung dengan kita untuk membangun sebuah industri retail yang berintegrasi. Hal ketiga, bisnis SPBU, di mana sekarang sudah menjadi sebuah bisnis retail, tentunya hal yang menjadi fundamental adalah operational excellence. Bagaimana kita memberikan service. BP memiliki perjalanan yang sangat panjang dan memiliki kemampuan bagaimana untuk memberikan service terbaik kepada customer. Dari pertama kali dia datang ke SPBU BP, dia kemudian datang lagi, dan kemudian dia menyampaikan experience dia ke temannya, keluarganya, dan itu kemudian akan dirasakan hal yang sama oleh kolega-koleganya. Di sini kita juga memberikan bagaimana training yang berkesinambungan kepada staf kita, dan juga memberikan experience yang sama saat mereka masuk ke SPBU BP, dari satu BP station ke yang lainnya, baik yang ada dalam satu daerah maupun daerah lainnya. Berikutnya. Nah, tadi Mbak Apri sebenarnya sudah cerita banyak ya. Saya mudah-mudahan ini bisa mengkonfirmasi apa disampaikan oleh Mbak Apri bahwa SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum ya. Kalau kita lihat mungkin 2 dekade yang lalu SPBU dikenal hanya menjual bahan bakar ya. Itulah yang selalu kita lihat ya. Tapi sekarang SPBU sudah berubah. SPBU sekarang sudah menjadi betul-betul bagian dari sebuah industri dengan menginduk ke retail. Bahkan mungkin dengan menjadi sebuah industri retail, dia pun sekarang sudah condong menjadi sebuah bisnis hospitality, ya, di mana kita melihat bahwa orang masuk ke SPBU tidak hanya untuk mengisi bahan bakar, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Apri, tapi orang memiliki semacam customer journey plan. Mereka tahu bahwa dalam seminggu mereka masuk 1, 2 kali, 3 kali ke dalam SPBU, mereka memiliki journey bahwa mereka akan mengisi SPBU, mungkin kemudian mereka akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan basic mereka, ya, seperti mereka punya e-money, mereka juga bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, kemudian bisa mereka take a break untuk misalnya sholat, beristirahat, dan sebagainya. Dan juga mereka bisa mendapatkan servis yang berhubungan dengan kebutuhan dari kendaraan mereka sendiri, ya, menjadi tempat servis, quick service. Selain itu tentunya service station atau SPBU kemudian juga menjadi meeting point. Kita melihat bagaimana SPBU itu sekarang betul-betul sudah bertransformasi. Mungkin 20 tahun yang lalu kita lihat SPBU ya identik dengan dispenser yang banyak. Sekarang kita melihat bagaimana SPBU itu menjadi sebuah retailer integrated area. Dia menjadi sebuah venue point untuk mampu memberikan basic service ya terhadap semua kebutuhan customer. Yang ujung-ujungnya nanti tentunya adalah ini menjadi sebuah habit. Mungkin misalnya Mbak Mano, Mas Ainun, kemudian juga Mbak Apri, hari Minggu ngisi, kemudian top up e-money-nya, nanti Rabu juga ngisi lagi, lantas sudah beli coffee shop. Jadi itu sebuah journey yang menjadi habit. Ya. Nah ini kemudian yang kita usung ke market Indonesia. Berikutnya. Nah ini adalah salah satu gambaran secara makro yang tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Mbak Apri, bahwa saya pikir bahwa kita meyakini ini adalah sebuah hal yang paling fundamental di Indonesia. Kita selalu dengar Indonesia adalah kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dan itu tidak bisa dipungkiri ya, dengan jumlah populasi yang sudah mencapai 273 juta, dan kita pun mendapatkan sebuah privilege mungkin, ya, di mana lebih dari 70% kita berasal di usia produktif. Dan usia produktif sekarang tentunya kita bicara, dan seperti apa yang juga di-endorse oleh pemerintah dan juga saya yakin oleh HIPMI, bagaimana kita juga mampu menciptakan young entrepreneur, ya, yang mampu juga
menciptakan lapangan kerja. Industri retail adalah salah satu lokomotif untuk menggerakkan ekonomi bisnis secara keseluruhan, karena tidak saja dari bisnisnya itu sendiri, tapi dia juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Yang lain tentunya seperti yang sudah diprediksi bahwa diharapkan Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi di tahun 2024. Berikutnya. Nah, ini konfirmasi sebenarnya dengan apa tadi yang telah dijelaskan oleh Mbak Apri. Kita bisa lihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, ya, pertumbuhan mobil dan motor, ya, roda 4 dan roda 2 itu mengalami kenaikan 5%. Ya. Inilah tren yang sangat jelas terlihat di market Indonesia. Ketika kita bicara retail, tentunya adalah kita bicara tentang jumlah kendaraan itu sendiri. Dan kemudian jumlah kendaraan, kita akan bicara juga bagaimana orang kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Indonesia adalah market yang sangat luar biasa. Bahkan Jabodetabek sendiri, ya, ada sebuah market yang kalau kita bandingkan dengan market di Malaysia, di Filipina, dan di negara Asia Tenggara, itu jauh lebih besar. Sehingga kita bisa lihat dengan apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Apri, bagaimana peluang ini sangat besar sekali untuk sebuah SPBU untuk terus berkembang. Ya. Kita lihat bahwa Indonesia, ya, masih memiliki gap yang luar biasa mengenai perbandingan jumlah pengguna dan juga dengan keberadaan SPBU itu sendiri. Berikutnya. Nah, tentunya teman-teman dari HIPMI dan juga rekan-rekan lainnya bertanya, apa sih sekarang kontribusi yang sudah diberikan BP ke Indonesia? Sejak pertama kali kita masuk ke Indonesia di tahun 2018, kita memulai dengan 2 SPBU di Jabodetabek, ya, dan saat ini kita memiliki 16 SPBU, 12 SPBU beroperasi di Jabodetabek, dan 4 SPBU beroperasi di Jawa Timur. Kita mentargetkan di tahun ini, di akhir tahun ini, 35 SPBU, total 35 SPBU BP akan beroperasi di Jabodetabek, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Dan ini untuk memenuhi ambisi BP dan juga bagaimana kita berkontribusi ke market untuk menghadirkan 350 SPBU BP di tahun 2030. Berikutnya. Nah, sekarang tentunya ini mungkin hal yang mudah-mudahan ditunggu oleh rekan-rekan HIPMI dan juga teman-teman lainnya. Sebenarnya apa sih konsep kemitraan dan kerjasama? Dan ini sebuah hal yang kami yakini, hal yang sangat penting kami share untuk bagaimana konsep ini bisa menjadi sebuah konsep yang bisa menjadi pilihan bagi rekan-rekan pengusaha muda. Ya. Berikutnya. Nah, ini mungkin tadi Mbak Apri sudah juga cerita, ya, dan sedikit juga tadi Mas Ainun juga sudah menyentuh. Kita bicara SPBU atau Service Station. Nah, di sinilah kita muncul dengan 3 konsep, ya, di mana konsep ini kita analisis untuk bisa membangun sebuah bisnis yang tentunya nanti memenuhi ekspektasi dari para calon dealer, dan juga bagaimana kita mampu betul-betul menyiapkan perencanaan yang matang terhadap kebutuhan pasar. Kita lihat ada 3 konsep SPBU yang didevelop oleh BP. Kita menyebut pertama SPBU regular, sebuah SPBU yang seperti biasa yang mungkin Bapak-Bapak udah lihat, ya, di saat ini yang ada 16 yang beroperasi, ya, sebuah SPBU yang didukung oleh kegiatan non-fuel retail, ya, kegiatan bisnis retail lainnya, ya. Yang kedua, kita punya konsep compact. Nah, konsep compact ini sebuah inovasi di mana kita membangun SPBU dengan menggunakan konsep kontainer. Namun SPBU ini mampu beroperasi seperti SPBU normal. Jadi bukan berarti karena dia menggunakan konsep kontainer, dia tidak bisa beroperasi normal. Justru SPBU ini tetap bisa beroperasi normal, tetap bisa didukung oleh non-retail fuel, ya, yang mampu juga memenuhi kebutuhan bagi customer. Nah, konsep ketiga yang kita miliki adalah konsep micro, ya. Konsep micro adalah konsep yang pada dasarnya
dibangun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di daerah-daerah yang memang saat ini masih dibutuhkan tambahan SPBU, ya. Dan ini menggunakan kontainer tapi jumlahnya 1. Jadi kalau compact itu bisa lebih dari 1, bisa 2 sampai 3, ya. Dan kemudian di micro ini juga sama, dia juga didesain untuk beroperasi seperti SPBU normal, ya. Berikutnya. Nah, bagaimana skema kerjasamanya? Tentunya ini kita mulai bicara sedikit tentang nilai value dari kerjasama ini. Seperti tadi yang disampaikan Mas Ainun, dan juga saya lihat di beberapa chat ada nanya bagaimana BEP dan sebagainya. Pertama tentunya bisnis SPBU adalah salah satu konsep bisnis jangka panjang. Ya. Jadi ini adalah karakter utama di bisnis retail sebenarnya, ya, bahwa bisnis retail memang didesain untuk jangka panjang, ya. Nah, di sini kita mencoba membangun sebuah mutual benefit baik BP maupun juga mitra atau dealer, ya. Di sini bisa dilihat bahwa dalam skema kerjasama ini BP memberikan kontribusi dalam bentuk capex, dalam bentuk fuel system, ya. Jadi kalau bapak-bapak pernah dan ibu-ibu tentunya bisa melihat di SPBU, ya. Di SPBU itu ada dispenser, ada tempat penyimpanannya. Itu BP, ya. Kemudian tentunya branding yang salah satu unique value proposition bagi kita itu juga akan disediakan oleh BP. Training juga adalah hal yang akan kita bantu dan kita siapkan sejak dari awal. Kita memiliki expertise yang akan mampu membuat SPBU itu berjalan sebagaimana yang kita standarkan dalam manual operasional kita. Nah, mungkin dilihat dari sisi warnanya, ya, itu ada BP 90, 92, 95, dan BP diesel. Itu adalah produknya BP dengan menggunakan aktif teknologi. Di situ ada tulisan kita cantumkan fuel consignment. Ini adalah sebuah konsep yang kita tawarkan ke market di mana si dealer ini dia tidak perlu membeli di depan produk ini. Jadi produk ini kita drop, kemudian mereka jual, dan nanti mereka akan mendapatkan komisi dari setiap liter yang dijual. Ini kita harapkan menjadi sebuah value di mana akan mampu untuk memanage cash flow dari si dealer itu sendiri. Dalam beroperasi ya nanti, pada dasarnya customer tidak akan pernah tahu apakah ini miliknya dealer atau memang langsung dimiliki oleh BP. Karena apa? Karena kita memprovide operational support dengan tim yang di-provide dari marketing dan juga operational, bagaimana SPBU nanti bisa beroperasi sesuai dengan standar manual. Kita juga menyiapkan IT system untuk mendukung agar SPBU ini bisa berjalan sesuai yang kita kehendaki. Nah, kemudian pertanyaannya, mitra apa yang perlu disiapkan oleh mitra? Tentunya karena SPBU perlu lokasi, ya tentunya kita butuh adanya lahan. Dan ini adalah sebuah opportunity, kita lihat bahwa yang namanya lahan, kalau didiamin, pasti nggak menghasilkan apa-apa. Ya, pasti ada cost. Ya, karena tiap tahun harus bayar PBB, harus dibersihin, ya, kemudian harus dijaga, ya. Tapi kalau lahannya di-develop, ya itu pasti akan memberikan keuntungan sendiri, ya. Dan di sini kalau kita lihat dalam konsep SPBU BP yang one stop shop, bahwa itu tidak hanya di-develop untuk SPBU, untuk bahan bakar, tapi si mitra diberikan kebebasan untuk mendevelop non-fuel retail lainnya. Jadi orang mungkin lihat SPBU identik dengan grocery shop, coffee shop, tapi sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali potensinya. Ya, bahkan ya bisa saja dalam bentuk salon, ya. Jadi Mbak Mano kalau mau ke SPBU bisa langsung ngisi, habis itu istirahat bisa ke salon, ya. Itu juga hal konsep yang kita berikan kebebasan, ya. Dan ini kita juga mendukung bagaimana yang entrepreneur mereka juga meng-create industri baru, ya, dan kita memberikan kesempatan ini. Kita sekarang di SPBU kita yang berjalan, kita banyak bekerja sama dengan
yang entrepreneur ya, seperti Tuku Coffee, Kopi Kenangan, ada kemarin masuk Crispy Chicken, dan itu mendapatkan respon yang sangat bagus sekali dari customer kita ya. Mitra nanti tentunya akan terlibat dalam proses perizinan dan kemudian di civil construction dan kemudian juga dalam aktivitas daily operationalnya. Dan yang paling menarik ya dalam konsep kerjasama ini, kita akan mensupport dari sisi planning. Jadi tentunya yang namanya bisnis, kita bicara soal break-even point. Kita bicara berapa sih yang akan dihasilkan. Dan tentunya kita tidak bisa hanya sekedar, oh saya punya tanah, boleh dong kita langsung bangun. Kita akan bantu menyiapkan perencanaan, dan kemudian kita presentkan, sehingga ini menjadi sebuah konsep yang clear bagaimana sebuah bisnis ini dibangun. Kita melihat betul-betul mencoba transparan dengan sejak awal kepada partner kita, kepada mitra kita, bagaimana sebuah bisnis ini nanti berkembang. Berikutnya. Nah, ini juga bagian yang mungkin bisa kita share di hari ini. Pertama, bahwa tidak ada joining fee maupun annual fee kalau bergabung dengan kemitraan SPBU BP. Ya. Kemudian tadi kita sudah sentuh bagian perencanaan. Jadi kami setiap nanti ada lahan, maka tim dari kami akan mereview, kemudian juga akan membantu menyiapkan semacam feasibility study untuk memastikan bahwa lokasi itu memang cocok dengan SPBU, untuk dibangun SPBU, ataupun memang kita akan merekomendasikan apa bentuk bisnis lain yang bisa masuk ke sana untuk mendukung konsep bisnis SPBU tersebut. Nah, kemudian kepastian untuk pasokan produk. Ini berhubungan dengan konsep kemitraan itu sendiri, karena ini adalah consignment, ya. Jadi kalau konsep konsinyasi berarti produknya itu masih dimiliki oleh BP sebagai principal, sehingga tentunya karena ini adalah konsinyasi, adalah sebuah kewajiban dari kami untuk memastikan stok itu akan selalu ada, ya. Bahkan dalam konsep lebih luasnya, si dealer ini nggak perlu order fill, karena sistem kami akan mampu membaca berapa stok level dari masing-masing produk yang ada di masing-masing tangki yang ada di SPBU dealer tersebut. Kemudian tentunya tadi kita sudah sebutkan juga bagaimana dealer kita berikan kesempatan untuk mendevelop non-fuel retail. Apapun itu yang tentunya kita memberikan, ada syaratnya juga ya, syaratnya tentunya tidak konflik dengan produk BP dan turunannya ya. Terakhir, dukungan program marketing. Jadi apapun national marketing yang kita miliki, ya, ini juga akan apply ke SPBU yang dimiliki oleh dealer. Mungkin ini slide terakhir kita, Mbak Mano, ya. Terima kasih banyak dan kami tunggu kalau ada respon dari rekan-rekan yang tadi sedang menyaksikan acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sudah sharing dengan kita. Jadi mungkin kalau teman-teman tadi sempat tanya juga, kira-kira apa sih benefitnya kalau kerjasama dengan BP AKR? Nah tadi sudah dijelaskan secara sekilas, yang mungkin sebentar lagi juga akan diperdalam melalui sesi Q&A. Dan bagi teman-teman yang belum sempat mengetik di kolom chat, silakan saja langsung ketik namanya, kemudian dari mana, dan pertanyaannya untuk siapa, apa pertanyaannya nanti akan saya sampaikan kepada para narasumber kita. Nah, sepertinya ini memang sangat menarik ya. Fuel your power lunch to fuel your future ini, karena kalau saya lihat sudah banyak yang bergabung untuk bisa bertanya, apalagi nanti 5 pertanyaan terbaik akan diberikan souvenir dari BP. Luar biasa sekali. Baik, saya langsung saja. Ini mungkin nanti bisa diperjelas dan dipertegas lagi oleh narasumber, khususnya Pak Benny. Pak Benny, ini ada banyak yang bertanya, Pak, termasuk untuk di berbagai wilayah nih. Ada dari Mas Tamsil, kapan kemudian BP membuka SPBU di Papua Barat supaya harganya bisa bersaing. Nah ini mungkin tadi seperti rencananya ya Pak, di 2030 seluruh Indonesia sudah bisa dibuka, tapi planningnya tentu teman-teman di BP lebih tahu. Kemudian ada dari HIPMI Kalsel Pak, Sinta Deviarsi.
Untuk Kanda Ainun dan Pak Beni, berapa target pembangunan SPBU BP dan HIPMI untuk 5 tahun ke depan? Dan apa kemudian langkah-langkah yang bisa dikerjasamakan? Ini termasuk juga ada yang bertanya untuk di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat, kira-kira seperti apa kemudian planningnya. Nah, mungkin bisa direspon dulu sambil saya kumpulkan yang lain-lain. Silakan. Bisa Pak, nih Kanda Ainun dulu deh. Nanti baru yang lebih banyak Pak Beni bisa respon. Silakan. Ya Mbak Manu, gimana Mbak? Rencananya kerjasama dengan BP akan berapa banyak planning dan targetnya, Kanda? Seluruh Indonesia nih, ini banyak yang berharap bisa kemudian diupayakan sampai ke pelosok-pelosok. Kalau kita dari percepatan Satgas Energi itu yang pertama tentunya akan melakukan MOU dan atau kerjasama operasi yang kita ajukan dengan BP. Bagaimana nanti pengusaha muda di BPC 512 kota kabupaten tadi kita akan menyiapkan visibility study-nya. Kita lihat dulu nih, kita udah punya market, kita udah punya visibility study. Nanti kita bikin, tadi kan BP udah punya target tuh dalam sampai 2030 berapa, mana yang kita bisa fine-tune-kan dengan targetnya BP ataupun bisa konkret untuk bisa dijalankan di setiap daerah. Itu jawaban dari saya Mbak Manu. Jadi akan di grid dulu, kira-kira mana yang lebih memungkinkan, mana yang potensial, mana yang pangsa pasarnya oke, dan itu nanti akan segera direalisasikan, dikawinkan. Karena kita akan membentuk bisnis retail ini kan jangka panjang ya, jadi sangat penting untuk sebelum dimulai gitu. Itu Mbak. Jangan sampai terus buru-buru akhirnya kedodoran ya kan, kita kan inginnya semuanya langgeng, jaya, semuanya bahagia, kira-kira begitu ya. Baik, silakan Pak Beni mungkin direspon dulu karena ini juga ada banyak pertanyaan untuk Pak Beni. Pak Beni masih mute. Saya mau Sorry. Silakan. Maaf. Makasih Mbak Mano dan juga Mas Ain. Jadi memang tentunya kita dalam membangun bisnis SPBU di Indonesia kita juga punya strategi ya. Kita bicara bagaimana kita punya ambisi di tahun 2030 kita menghadirkan 350 SPBU BP dan ini menjadi sebuah SPBU menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Nah, di satu sisi kita juga punya plan untuk membangun strategi ini bisa tercapai. Kita mentargetkan di akhir tahun ini untuk bisa menjalankan 35 SPBU, di mana 35 SPBU itu sebenarnya terbagi dalam dua konsep. Ada konsep yang kita bangun sendiri, dan ada konsep yang sekarang juga sudah mulai kita bekerja sama dengan mitra-mitra. Ya. Jadi kita punya sejumlah mitra sekarang, baik di Jawa Timur dan juga di Jakarta, termasuk juga di daerah Gresik, yang sekarang mulai proses perizinan bahkan pembangunan untuk SPBU BP. Jadi ini adalah mitra-mitra kita, ya, dan kita sangat mengapresiasi sekali mereka menjadi bagian dari keluarga BP. Dan kita harapkan di tahun 5 tahun ke depan kita akan bisa menghadirkan 150 SPBU BP di Indonesia. Nah, tentunya salah satu pertanyaannya bagaimana kemudian kita masuk ke market di luar Jawa. Secara bisnis kita membuka sebuah peluang market, ya. Tapi tentunya kita sekarang membangun pipeline kita agar mampu bisa mendeliver ekspektasi dari juga bisnis dan juga bagaimana nanti kita mampu mendukung secara penuh mitra-mitra kita. Jadi tadi juga sempat tanya bagaimana dengan Jawa Tengah. Sekarang melihat juga untuk potensi Semarang yang juga sangat besar. Kita sekarang kemarin kita juga habis balik dari Cirebon. Kita lihat Cirebon juga marketnya sangat bagus, ya. Mereka juga sangat responsif, ya. Jadi ini adalah proses yang terus berjalan, ya. Kita punya semacam link dan juga kontak ya yang selalu masuk ke website kita dan kita selalu provide respon. Intinya setiap ada lokasi Mbak ya kita coba terus kontak dengan calon dealer, kita kemudian akan tanya lokasinya dari mana, kemudian kita akan coba bantu memprovide sejumlah input
yang nanti kita bisa memberikan output tentang bagaimana lokasi tersebut untuk dibangun SPBU. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih. Nanti konkretnya bisa dijelaskan lebih lanjut sesi lanjutan. Nanti kalau mungkin memungkinkan, kira-kira seperti apa sinerginya supaya teman-teman ini planningnya juga lebih nyata. Mana yang mau dikerjakan dulu, mana yang bisa dikerjasamakan, mana yang bisa disiapkan, khususnya dari teman-teman HIPMI. Ini saya ke Bu Apri dulu, Bu. Ini ada pertanyaan dari teman-teman komunitas Migas Indonesia, Mas Iksan. Ini khususnya untuk yang KMI Rusia dan Eropa Timur. Bu, potensi bisnis bengkel, cuci mobil atau motor, refleksi dan penginapan pada SPBU, khususnya yang terletak di jalan magistral, misalnya jalan utama lintas kabupaten di Papua, ini seperti apa? Silahkan Ibu berkenan untuk merespon. Baik, terima kasih Mbak Mano. Terima kasih Mas Iksan pertanyaannya ya. Memang bisnis pendukung dari SPBU itu yang saya disampaikan tadi ya oleh Pak Beni dan juga saya itu memang patut dilihat dan diuji juga studi kelayakannya gitu ya. Jadi maka dari itu tadi saya baca dari presentasi Pak Beni sebelum dibuka sebuah SPBU itu memang melewati sebuah proses yang namanya feasibility study dan itu memang servis yang diberikan oleh BP gitu ya. Nah itu menurut saya untuk mengevaluasinya butuh 3 hal ya. Bahwa yang pertama produknya harus visible gitu ya dari segi tadi ya jasa cuci mobil misalkan ya itu sudah mumpuni belum atau sudah punya kualitas yang baik belum. Lalu market ya ini juga penting. Market visibility itu dilihat dari lalu lintas di daerah itu ya apakah termasuk yang padat gitu ya lalu lintasnya. Karena orang cuci mobil itu kan kebanyakan impulsif ya, nggak direncanakan gitu ya. Jadi wah kotor mobilnya, ada tempat cuci yang enak, parkirnya gampang, terus kalian bisa isi bahan bakar gitu ya, langsung ke sana gitu. Jadi dilihat dulu dari sisi marketnya itu lalu lintasnya ya, seberapa padat gitu. Dan yang penting harus bisa dilihat gitu ya tadi usaha cuci mobilnya itu di SPBU yang terpilih. Nah nanti bisa dilihat dengan mudah oleh si calon konsumen ya. Memang kalau mau cuci mobil tadi risetnya memang impulsif ya, kebanyakan tidak direncanakan. Nah, yang kedua dari sisi visibility market lagi adalah demografi ya. Seberapa besar sih masyarakat di situ yang mampu secara perekonomian gitu ya. Misalkan ya middle up lah gitu ya. Kalau di Papua saya rasa untuk pertanyaan tadi relatively cukup baik ya demografinya, tingkat income-nya bisa masuk. Nah, yang ketiga kalau dari sisi market yang tadi ya usaha itu harus bisa dilihat dari jalan ya. Karena tadi dari survei yang saya lakukan ya memang 6% ya yang hadir atau yang mengunjungi SPBU itu impulsif gitu ya, nggak niat untuk ngisi bahan bakar tapi dia mampir. Itu ada 6%. Jadi kalau ada 100 orang di jalan, 6 orang itu ngelihat SPBU yang nyaman, bersih, terus tenannya itu memang yang dicari gitu ya, dia akan mampir gitu instead of dia ngisi bahan bakar. Jadi marketnya harus diuji kelayakannya. Dan yang terakhir ya organization ya. Jadi SDM-nya juga mumpuni gitu ya untuk menyelenggarakan bisnis di situ. Jadi menurut saya ya perlu ada visibility study dulu ya, dilihat dulu. Nah, kalau saya melihat sih kalau selama dia di lalu lintas padat sih secara kasat mata itu visible gitu. Begitu Mbak Mano, semoga memuaskan. Iya, sebelum saya ke Pak Beni lagi, ini karena ada beberapa pertanyaan yang untuk spesifik ke Pak Beni, Mbak. Kalau untuk yang di kepulauan, Mbak, supaya BBM ini bisa sampai ke nelayan, nah kira-kira skema apa sih sebenarnya yang paling pas supaya BBM ini bisa sampai ke nelayan? Ini soalnya juga ada yang tanya sih, Mbak, di kolom chat. Oke. Nah, ini menarik ya, karena kan Indonesia itu negara kepulauan ya, ada 16.000 bayangkan. Itu Pak Ainun saya nggak tahu, mungkin nggak pernah tidur ya gimana memastikan pasokan itu atau tadi ya BPP, BPC-nya itu solid gitu ya. Nah, saya rasa memang butuh sebuah strategi supply chain yang baik gitu ya. Dan kalau di sini supply chain itu kan berarti terkait distribusian, di mana tadi kalau disampaikan Kanda Ainun itu sebagai sebuah tantangan ya di industri BBM di mana tadi ya pasokan distribusi apalagi ke laut gitu ya. Nah, kalau saya lihat dengan adanya kemitraan joint venture-nya BP sama AKR ya, yang saya tahu kan AKR ini udah
tahun ya di Indonesia untuk menyalurkan distribusi minyak gitu. Jadi menurut saya itu malah justru sebagai sebuah competitive advantage ya dari perusahaan yang joint venture dengannya gitu. Jadi no worries kalau menurut saya Mbak Mano dengan distribusi di nelayan bahkan di kepulauan terpencil gitu ya, karena memang infrastruktur dan kerjasamanya sudah dipikirkan menurut saya dari saya riset yang BP ini begitu, Mbak Mano. Jadi nggak usah khawatir, tinggal nunggu aja nanti skemanya seperti apa yang terbaik sehingga teman-teman nelayan kepulauan ini pada akhirnya bisa menikmati BBM itu sendiri. Apalagi kalau hasil kerjasama dari HIPMI dan juga BP AKR tentunya. Baik, ini saya ke Pak Beni. Pak Beni, ini pertanyaan mesti Pak Beni jelasin semuanya supaya terpuaskan dari hasil webinar pada sore hari ini. Ada dari Mas Ade, Rakyat Merdeka. Apa nilai lebih yang dijual BP dan tidak dimiliki brand SPBU lainnya? Kemudian ini juga dari Mas Adam, gridauto.com. Apakah BP tertarik untuk membuat SPLU mobil listrik, Pak? Ya, pertama kalau ditanya apa keunggulan BP atau apa yang menjadi hal pembeda BP, pertama brand BP itu sendiri, ya itu juga sudah jadi pembeda utama. Yang kedua tentunya adalah mengenai produk, ya kita menjual produk yang didukung oleh aktif teknologi, ya. Kemudian yang ketiga tentunya tadi yang sudah kita sampaikan bahwa kita memiliki standar operasional dalam melayani customer. Ini adalah sebuah standar operasional yang kita bawa sebagai bentuk pengalaman kita di market internasional. Jadi 3 hal itu yang jadi hal yang pembeda utama. Dan tentunya yang namanya bisnis retail identik dengan experience. Jadi kita juga mendapatkan respon yang sangat menarik dari sejumlah survei yang kita lakukan, bagaimana customer kita juga memberikan respon yang sangat positif, bagaimana mereka melihat BP bisa memberikan, mampu memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Kemudian tadi ditanya mengenai EV ya, sepertinya ya? Iya. Ya. Betul. Pertama tentunya ini adalah sebuah hal yang saya pikir muncul banyak dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir ini. Pertama, BP sangat siap sekali untuk masuk ke transisi konsep konvensional dan kemudian masuk ke EV. Tentunya kita ingin juga memastikan bahwa ketika itu masuk juga mampu memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh market, ya. Saat ini memang BP sendiri juga telah memiliki sejumlah jaringan EV charger baik di UK sendiri maupun juga di China dan juga di India. Jadi itu membuktikan bahwa BP sangat siap sekali untuk masuk ke dalam sebuah transisi ke dalam konsep EV, ya. Jadi memang ini mudah-mudahan tidak waktu lama lagi, Mbak, ya, kita juga bisa masuk ke industri ini. Nah, kan makin banyak kan yang bisa dikerjasamakan peluang-peluang bisnis itu sendiri. Tapi Mas, ini ada yang mesti diperjelas, dipertegas, dan di-remind lagi nih dari Andre Hipmi Jaya. Kapan, ini mungkin secara spesifik nanti bisa dijelaskan lagi Mas, supaya semuanya gamblang dan bersiap-siap di wilayah-wilayah yang disebutkan ini. BP akan membuka pasar di luar Jabodetabek seperti Jatim dan juga Jabar. Ini spesifik dulu nih Mas, Jatim, Jabar. Tim kita sekarang punya di Surabaya itu ada 4 beroperasi. Kita sekarang lagi proses construction juga 2, ya. Kemudian kita juga sudah memiliki sejumlah dealer, ya. Nah, kita berharap juga akan beroperasi di akhir tahun ini. Untuk Jawa Barat sendiri kita dalam proses untuk juga membangun kerjasama dengan sejumlah mitra di sana, ya. Jadi mudah-mudahan juga dalam waktu dekat, ya, kita bisa mengoperasikan SPBU kita di sana.
Nah, gimana teman-teman? Peluangnya makin terbuka lebar kan? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama dengan BP ini paling tidak mempercepat penyaluran BBM agar kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi. Semuanya tolong dibuka teman-teman. Wajah-wajah yang sudah melihat potensi bisnis retail SPBU yang luar biasa. Wajah potensi cuan di 2021 langsung nanti dikonkretkan, mengkonsolidasikan ya di BPC BPD. Kalau ada tanah, langsung diurus izinnya, langsung kontak Mas Beni. Habis ini Mas Beni pasti banyak dihubungin anak-anak HIPMI. Siap-siap ini. Amin, amin. Oke, kita foto dulu. Sudah siap teman-teman, admin, Mimin sudah siap? Oke, kita foto siap-siap, senyum ya. Senyum pertama, senyum kedua, senyum ketiga, senyum keempat, senyum kelima, senyum cuan. Sekarang gaya bebas. Gaya cuan. Ini sebenarnya bukan sarangi. Sarangi itu hanya wujud dari cuan gitu ya kira-kira. Yuk dibuka dulu teman-teman. Aduh sedih deh nggak dibuka ya videonya. Kan saya nggak bisa melihat wajah tampan, wajah cantik teman-teman semuanya yang bergabung pada sore hari ini. Kita foto dulu. Kenapa sih saya kalau nengok terus? Iya karena di situ ada layar yang lebih gede. Jadi saya bisa melihat wajah teman-teman semuanya. Oke, saya akan minta closing statement dari seluruh narasumber. Boleh dibuka dulu? Narasumber saya sebelah kiri apa sebelah kanan? Oh, sebelah kiri. Oke, para narasumber saya akan minta satu kalimat saja sebagai closing statement di acara kita pada siang hari ini, Power Lunch to Fuel Your Future. Saya akan mulai terlebih dahulu dari Kanda Ainun Rohani, Ketua Kompartemen Industri Gas Bumi dan Perminyakan Bidang 3 BPP HIPMI. Silakan Kanda. Mari kita wujudkan pemerhatan SPBU di 512 kota kabupaten bersama BP. Pejuang pengusaha. Konkret ya. Memang terus berjuang untuk bisa mewujudkan ada di 512 kabupaten kota yang ada di Indonesia ya Kanda ya. Mantap. Oke, berikutnya saya akan persilahkan kepada Ibu Dr. Apri Hatiningrum Hidayati. Terima kasih. Industri retail bisnis untuk SPBU sangat menjanjikan, tapi sebagai pengusaha kita harus pilih mitra yang punya reputasi sukses. Nah, maka dari itu sudah tepat pilih BP. Yeay. Itu ya sekali lagi di bold, di underline, di italic. Pilih mitra yang pas. Ini BP jadi mitra yang pas. Kenapa? Ya itu tadi kan bisa dilihat ya, nggak ribet. Hanya dibutuhkan beberapa hal tadi, 4 hal doang. Kalau yang lain kan ribet ya, semuanya kita urusin sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Kanda Beni, silahkan. Mari kita berkontribusi sebagai bagian dari bentuk cinta kita kepada negara Indonesia dengan bergabung dengan keluarga besar BP untuk menjadi dealer BP dimanapun itu berada. Yeay, terima kasih. Jadi memang pandemi ini intinya untuk bisa survive adalah sinergi dan kolaborasi. Memilih mitra yang tepat untuk berkolaborasi dan bersinergi itu menjadi penting sehingga bisnis jangka panjang ini pada akhirnya bisa membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Dan di sini HIPMI serta BPAKR sudah membuatkan jalur untuk bisa saling bersinergi. Mudah-mudahan saja realisasi dan implementasinya bisa berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman, bagi yang mungkin teman-teman sudah mulai tertarik untuk lebih lanjut mengetahui informasi mengenai BPAKR untuk bisnis retail SPBU, silakan saja mengakses laman resmi dari BP Indonesia. Mana? Coba ditunjukkan BP Indonesia. Ada? Nggak ada? Nggak ditulisin? Oke, kalau gitu aku sebutin aja ya. Jadi teman-teman bisa langsung saja follow akun media sosial dari BP ya. Untuk Twitter @BP_Indonesia, kemudian untuk Instagram @BP_IDN, dan juga di Facebook @BP_IN_Indonesia. Jadi jangan salah ya, itu doang. Kalau akun yang lain abal-abal ya. Dan remember that BP service stations are already open and their friendly pump attendants are looking forward to making your everyday brighter. Yeay, tepuk tangan untuk semua narasumber dan semua partisipan. Baik, sekali lagi terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah setia untuk bisa mengikuti Zoominar kita hingga sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Tadi ada Sekjen Bagas yang sudah memberikan sambutan dan juga opening remarks. Kemudian Mas Beni Octaviano.
kemudian Kanda Ainun Rohani, dan juga Ibu Dr. Apri Hatiningrum Hidayati. Terima kasih sekali lagi seluruh narasumber dan semua partisipan. Saya akhiri sampai di sini, teman-teman. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Dan mudah-mudahan saja ini jadi awalan yang baik bagi kita semua, dan kita selalu sehat, kita selalu diberkahi. Salam pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Saya Brigita Manora pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sampai jumpa. Kami di BP telah melalui perjalanan yang panjang untuk senantiasa menghadirkan hari-hari yang lebih cerah bagi semua orang. Untuk memperkaya kehidupan dan mendorong kemajuan. Perjalanan kami dimulai dari langkah yang kecil, yang kini telah melampaui batas negara, bangsa, budaya, dan bahasa. Dan di setiap perhentian, tercipta hubungan serta ikatan yang erat. Dan kami tidak akan pernah berhenti, didorong oleh komitmen dan inovasi, untuk mempersembahkan produk yang mampu memberikan peningkatan dan perlindungan berkualitas dimanapun kami berada. Kini, kami telah hadir di Indonesia untuk kembali memulai perjalanan yang baru, yang dibangun di atas kemitraan yang tulus dan sejajar. Halo Indonesia, kami BP, senang bertemu dengan Anda. Halo Indonesia. Halo dari bahan bakar yang berkualitas, serta petugas yang siap menyapa ramah. Halo dari minimarket yang buka 24 jam dan siap memenuhi kebutuhanmu, sementara kami penuhi isi tangkimu. Sampai jumpa di BP. Semoga harimu menyenangkan. Halo BP, halo Everyday Brother. Hidup penuh dengan jalan dan pilihan yang berbeda. Setiap orang memilih jalannya sendiri. Perbedaan ini menciptakan keragaman warna budaya Indonesia. Beberapa memilih untuk berpacu dengan waktu, menjadikan tantangan sebagai warna kehidupan sehari-hari. Di antara pilihan yang ada saat ini, kami memberi pilihan baru untuk Indonesia dalam mengisi bahan bakar.
ini akhir dari penantian. Halo Indonesia. Pilihan baru dengan keramahan pelayanan hadir untuk melayani Anda dan membuat setiap momen pelanggan kami menjadi berarti. Kami adalah BP dan kami di sini untuk menjadikan hari Anda lebih cerah.